Mangekyo Sharingan Madara dan Itachi tidak ada apa-apanya dibandingkan Mangekyo Sharingan Sarada. Kalian tim yang mendewa-dewakan Mangekyo Sharingan Madara dan Itachi. Sini biar aku kasih paham. Mangekyo Sharingan duo jagoan kalian itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Mangekyo Sharingan Sarada saat ini. Apa itu pedang Totsuka? Apa itu meteor jatuh? Berhentilah jadi fans old Naruto dan beralihlah segera menjadi fans Sarada Uchiha. Kalian yang terbiasa mendewa-dewakan karakter Naruto dulu sudah tidak bisa mendiskreditkan karakter-karakter di Boruto ini. Mari kita putar dulu intronya. Madara dan Itachi dulu paling sering diperdebatkan oleh para fansnya mengenai siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Apakah Itachi lebih kuat atau Madara yang lebih kuat? Para fans Itachi dengan bangganya menjunjung tinggi kemampuan pedang Totsuka Itachi yang bisa mengalahkan Madara dalam sekali tusukan pedangnya. Sementara fans Madara sangat bangga dengan kemampuan Madara yang punya kekuatan Jubi karena dia telah berhasil menjadi seorang Jinchuriki Jubi, bahkan kekuatannya hampir mendekati Kaguya Otsutsuki. Tapi sekarang, kekuatan kedua karakter dewa itu dilibas oleh salah satu penerus mereka yang lahir di era Boruto saat ini. Dia adalah Sarada Uchiha. Bagi orang-orang yang tidak pernah mau nonton atau baca manga Boruto, mereka tidak akan pernah tahu sudah sejauh apa perbedaan kekuatan antara karakter era Naruto dengan karakter era Boruto. Perbandingan kekuatannya sudah seperti langit dan bumi saat ini. Sini biar ku kasih kalian paham kenapa kekuatan Itachi dan Madara sudah tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Sarada Uchiha. Itachi punya kekuatan Amaterasu yang bisa membakar apapun sampai hangus, tidak tersisa, dan menjadi abu. Api tersebut juga tidak bisa dipadamkan sama sekali karena api itu adalah jenis api abadi yang akan membakar habis objek yang tersambar api tersebut. Di cerita Naruto, api ini sangat didewa-dewakan karena tidak ada kekuatan yang bisa menetralkan api ini. Hanya Jiraiya dan Madara saja yang bisa menghilangkan api ini dengan cara disegel ke dalam sebuah gulungan atau diserap menggunakan kekuatan Rinnegan. Lalu pedang Totsuka Itachi yang bisa menyegel objek apapun yang tertusuk oleh pedangnya. Kekuatan ini sangat didewa-dewakan karena tidak ada yang bisa bebas setelah tertusuk oleh pedang milik Itachi ini. Tapi pertanyaannya adalah, memangnya lawan sudah pasti fix tertusuk? Jawabannya pasti tidak. Lawannya bisa saja menghindar dengan mudah. Lain ceritanya kalau pedang Totsuka Itachi dibuat jadi invisible atau tidak terlihat. Nah, itu mungkin bisa didewa-dewakan sampai di era Boruto. Sayangnya, pedang Totsuka Itachi berukuran cukup besar dan terlihat sangat jelas oleh lawannya. Sekarang mari kita lihat kekuatan Madara Uchiha. Kalian yang membanggakan Madara Uchiha karena dia mempunyai kekuatan Jinchuriki Jubi. Apakah kalian tidak malu menjunjung tinggi karakter yang menggunakan kekuatan tambahan dari luar? Itu bukanlah kekuatan sejati dari dirinya sendiri. Kita ini sedang melihat potensi kekuatan terhebat dari seorang Uchiha dengan kekuatan sejati Uchiha mereka. Kekuatan sejati dari darah Uchiha yang dimiliki Madara sebenarnya hanya sekedar sono saja. Bahkan kekuatan untuk memanggil meteor yang dimiliki Madara masih belum jelas apakah itu kekuatan sejati dari Mangekyo Sharingannya atau itu adalah kekuatan gravitasi yang dimiliki mata Rinnegannya. Hal ini masih belum begitu jelas. Tapi kalau menurut admin, Madara itu hanya lebih unggul dalam penggunaan Susanoo saja. Susanoo-nya lebih pro dibandingkan para Uchiha yang lain. Sisanya tidak ada yang bisa dibanggakan dari Madara Uchiha jika berkaitan dengan kekuatan sejati Uchiha-nya. Kalau kita membicarakan kekuatan Jinchuriki Jubi, memang sudah lain topiknya. Dan sudah pasti semua orang akan mengakui kalau kekuatan Jubi memang sangat dahsyat. Sekarang mari kita lihat bagaimana kekuatan Sarada Uchiha saat ini. Buka mata dan pikiran kalian lebar-lebar untuk bisa memahami segila apa kekuatan terbaru Sarada saat ini. Sarada dibekali kekuatan yang berhubungan dengan luar angkasa oleh Kishimoto Sensei dan Mikio. Tema cerita Boruto memang sering dikaitkan dengan luar angkasa. Kekuatan terhebat milik Boruto saat ini saja berhubungan dengan rotasi planet bumi. Jadi wajar jika Sarada juga bisa memiliki kekuatan yang berhubungan dengan luar angkasa. Salah satunya adalah lubang hitam. Bentuknya benar-benar dibuat sangat mirip dengan lubang hitam, tapi nama asli dari kekuatan Sarada ini disebut Ohirume. Bagi kalian yang tidak tahu, apa itu Ohirume? Ohirume adalah sebutan lain untuk Dewi Amaterasu. Jadi baik Ohirume maupun Amaterasu, keduanya adalah dewi yang sama. Kenapa bisa ada dua penyebutan yang berbeda? Nama Amaterasu itu sebenarnya berasal dari mitologi Shinto Jepang. Sementara Ohirume adalah nama yang diberikan kepada Amaterasu di dalam Nihon Shoki. Nihon Shoki adalah buku sejarah Jepang yang berasal dari zaman Nara. Buku ini merupakan buku pertama dari kumpulan 6 buku sejarah bangsa yang disebut Rikokushi. Dan yang menariknya lagi adalah buku Nihon Shoki ini disunting di bawah pengawasan Pangeran Toneri. Ternyata Toneri yang kita kenal di cerita Naruto Boruto merupakan nama yang berasal dari Pangeran Toneri di Jepang. Itu adalah sekilas tentang asal-usul penamaan kekuatan terbaru Sarada. Lalu apa kaitannya dengan kekuatan Sarada saat ini? Jadi banyak yang berpikir bahwa kekuatan yang digunakan Sarada itu mirip dengan kekuatan satu matahari kecil. Matahari itu memiliki tarikan gravitasi yang cukup besar.
Inilah kenapa kekuatan Shahada saat ini sangat identik dengan gaya gravitasi. Shahada bisa menarik objek apapun ke dalam bola hitamnya itu disebabkan oleh gaya gravitasi yang diciptakan oleh bola hitamnya. Kalau dipikir-pikir, fungsi kekuatan Shahada ini hampir dimiripkan dengan kekuatan karma yang bisa menyerap serangan cakra apapun. Lalu ditambah lagi, Shahada bisa memanfaatkan gravitasi yang dia ciptakan untuk membuat dirinya melayang di udara. Dan yang paling gilanya adalah, dia bisa melenyapkan musuhnya hanya dengan menarik tubuh mereka ke bola hitam tersebut. Bola hitam itu tidak sama seperti portal dimensi. Bola hitam itu memiliki bentuk fisik, sehingga ketika tubuh lawannya ditarik ke bola hitam itu, tubuh mereka akan terlihat menempel pada bola hitam itu. Karena lawannya terus mendapatkan gaya tarik gravitasi yang luar biasa dari bola hitam itu, yang terjadi setelahnya adalah akan muncul efek ledakan yang membuat tubuh lawannya hancur. Bayangkan bagaimana jadinya jika Itachi maupun Madara bertarung melawan Shahada ini. Apa yang akan terjadi? Pedang Totsuka sekalipun pasti akan terkena gaya tarikan dari gravitasi bola hitam tersebut. Jadi tidak akan bisa Itachi menusukkan pedang Totsukanya pada Shahada. Lalu Madara sekalipun, dia juga akan tertarik oleh gaya gravitasi Shahada. Madara juga tidak akan bisa menghindar. Hanya kekuatan teleportasi yang bisa menyelamatkan seorang dari kekuatan gravitasi milik Shahada. Nah, masalahnya, baik Madara maupun Itachi, keduanya tidak ada yang memiliki teleportasi. Madara saja untuk bisa berteleportasi, harus nyolong mata Obito dulu. Mau gunain Limbo, Limbonya pasti ketarik juga, sama gaya gravitasinya. Mau bagaimana sekarang? Sudah paham kan, kenapa kekuatan Madara dan Itachi gak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Shahada saat ini? Meski begitu, dalam kurun waktu beberapa chapter ke depan, kita pasti akan diperlihatkan bahwa gaya gravitasi milik Shahada pasti mempunyai batas dalam jangkauannya. Itu akan menjadi kelemahan kekuatannya dan bisa saja dimanfaatkan oleh lawan untuk mengalahkan Shahada. Karakter yang punya kemampuan teleportasi sebenarnya bisa memilih untuk menjauh dari bola hitam milik Shahada agar mereka terhindar dari tarikan gravitasinya. Itulah kenapa musuh di Boruto saat ini dibekali dengan serangan jarak jauh dan kemampuan teleportasi. Alasannya adalah agar Shahada mendapatkan lawan yang bisa menyulitkan kekuatannya. Lalu, apakah serangan dari jarak jauh bisa untuk mengalahkan kekuatan Shahada saat ini? Belum tentu juga, karena bisa saja serangan tersebut mampu dinetralkan dengan bola hitamnya. Jadi, baik dari sisi penyerangan maupun bertahan, Shahada berada di level yang sangat tinggi saat ini. Kalau kalian masih ngeyel, Itachi atau Madara yang lebih kuat dari Shahada, coba tulis di kolom komentar, apa yang bisa membuat kita yakin kalau Madara dan Itachi jauh lebih kuat dari Shahada. Dan jangan lupa tulis juga konten menarik apa saja yang kira-kira bisa kita debatkan lagi untuk karakter-karakter di cerita Naruto dengan karakter-karakter di cerita Boruto Time Skip ini. Jangan lupa seminggu lagi kita akan mendapatkan bocoran satu panel manga Boruto to Blue Vortex chapter 25. Seperti biasa, beberapa hari sebelum bocoran panel keluar, admin akan buat prediksi cerita seperti apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya. Yang pasti, chapter kali ini kemungkinan besar akan berfokus pada pergerakan Mamushi dan Hidari. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus manga Boruto to Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.